Hai, salam sejahtera. Saya dengan Papi Kokon. Hari ini episode keempat adalah mengulas bagaimana pengembangan daripada Kokon Teduh tersebut. Nah, apa yang dilakukan dari Kokon Teduh tersebut? Dalam segala bidang yang bergerak di bidang pelayanan daripada sosial dan dari segala macam unsur agama. Nah, tapi dengan satu catatan bahwa kami tidak akan melayani daripada kepentingan daripada klub. Jadi kami melakukan pelayanan adalah kepentingan dari masyarakat umum yang harus memang kami ulurkan tangan. Begitu pula banyak sekali dari unsur-unsur kegiatan-kegiatan sosial tersebut untuk pembangunan daripada rumah-rumah ibadah, pembetulan dari sekolah atau panti-panti asuhan atau panti jompo dan lain-lain. Nah, mengapa bisa berkembang sampai ke sana? Karena segala sesuatunya saya buat menjadi transparan dan orang yang sebagai donatur harus ikut terlibat dan dia hadir, saya undang dan dia bisa melihatnya dan ada semua apa yang saya lakukan selalu ada hitam di atas putih. Tapi apakah ini sudah menjadi sesuatu hal yang nyaman buat Kokon Teduh? Jangan Anda pikir membuat suatu kebaikan itu diterima dengan baik. Setiap kali saya share untuk melakukan kegiatan sosial, setiap kali saya share kegiatan sosial itu sudah berlangsung, banyak sekali saya menerima dari hal-hal yang tidak mengenakan. Satu, memberi tangan kiri, tangan kanan tidak boleh diketahui. Berarti apa? Saya dibilang sombong, saya perlu pengakuan, pencitraan dan lain-lain. Tapi apa yang Tuhan buat saya dan Kokon Teduh dan buat donatur? Kami jalan terus, akhirnya yang terjadi, anggota kami dan kegiatan kami tidak pernah terputus-putus. Bahkan akhirnya kami dipanggil oleh TV Eljon untuk bekerja sama melakukan pemulihan pelayanan kesehatan jasmani, rohani, dan kuasa-kuasa gelap. Dengan episode berikutnya, episode yang kelima. Hai, saya Papi Kokon dari Kokon Teduh. Hari ini adalah episode yang kelima. Saya akan berbicara mengapa Tuhan memberikan karunia yang luar biasa kepada saya. Memang dari kecil, mulai dari kelas 5, kelas 6 SD, ada sesuatu sixth sense dari indera keenam saya, itu yang bisa berbicara sehingga bisa mengerti ada sesuatu hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi bisa dirasakan dengan mata ketiga saya. Nah, selanjutnya perkembangan itu sudah dimulai SMP, di mana pada saat sekolah menengah pertama, saya sudah mulai bisa melihat dari hal-hal kejadian-kejadian yang akan datang, tetapi itu hanya sekitar daripada orang-orang di rumah saja atau keluarga saja. Masuk kepada SMA, Tuhan memberikan lagi sesuatu, bisa melihat daripada barang-barang hilang, kemudian pertandingan-pertandingan yang namanya kalau pertandingan bulu tangkis atau tinju dan lain-lain, yang menang siapa dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Saya jangan mengatakan bahwa saya paranormal atau tukang nujum. Saya lakukan hal itu bukan untuk komersil, dan saya lakukan itu selalu hanya untuk menolong sesama. Sehingga pada saat kejadian-kejadian yang akan terjadi, saya mengatakan jangan dilakukan. Tapi namanya manusia, inilah namanya keluh kesah daripada yang namanya mendirikan Kokon Teduh. Mereka banyak bertanya, mereka banyak mengatakan, kok sulit sekali saya melakukan daripada doa-doa, puasa, dan ibadah yang harus dilakukan dari masing-masing agama yang mereka percayai. Mereka inginnya selalu instan, dan selalu saya bisa mengubah dari jalan hidup itu. Mohon maaf, saya bukan Tuhan. Yang menyembuhkan, yang menyelesaikan adalah pasien itu sendiri, hubungannya dengan Tuhan. Hanya karunia ini sajalah yang menyebabkan saya bisa membantu dia untuk penyembuhan jasmani, rohani, dan kuasa-kuasa gelap. Nah, saya akan bicara lagi nanti dalam episode yang ke-6. Hai, salam sejahtera dengan Papi Kokon dari Kokon Teduh. Kita masuk ke episode ke-6, saya melanjutkan daripada cerita saya. Setiap kali yang Anda dapatkan renungan, doa, dan motivasi yang saya buat dari mulai tahun 2010, 17 Agustus tepatnya, itu adalah kebanyakan problem daripada masyarakat atau problem pribadi. Bahkan sekarang ini dalam 3-4 tahun ini, itu adalah suatu keluh kesah dari pasien-pasien saya yang saya terima tiap hari. Memang tidak
Suka-suka ada yang namanya sesuatu penyampaian yang cukup keras di dalam suatu renungan atau doa yang kita sampaikan. Tetapi itulah pemesan daripada pasien yang ingin menyampaikan kepada orang lain atau kepada pasangannya, kepada orang yang dia cintai, untuk supaya dibaca, supaya mereka tidak ada gesekan. Tidak semua orang juga mau menerima hal itu, karena dia pikir bukan jalan keluarnya, tetapi ini adalah sesuatu orang yang lagi marah, yang ingin didengar dan ingin didukung oleh yang namanya renungan tersebut. Tapi perlu diingat, setiap kali manusia mempunyai suatu cara pandang yang berbeda. Tadinya selalu setiap kali kalau ada gesekan seperti itu, saya mau stop, saya tidak mau membuat lagi renungan, doa, dan motivasi. Tapi apa yang terjadi? Seluruh anggota Kokon Teduh, lewat saja dari jam 9 pagi, selalu ada yang namanya WA saya tidak berhenti menanyakan mana doanya pagi ini, mana renungannya, mana motivasinya. Akhirnya saya tutup telinga karena saya tidak bisa mengikuti dari seluruh orang yang meminta daripada kemauan dia atau dari komunitas dia sendiri. Karena ingat, Kokon Teduh bukan milik satu komunitas, tapi seluruh masyarakat dan hamba-hamba Tuhan boleh masuk di Kokon Teduh. Sampai jumpa. Hai, salam sejahtera. Saya Papi Kokon dari Kokon Teduh. Saya akan mengulas pertanyaan-pertanyaan dari anggota yang karena sudah puluhan ribu ini harus saya jawab. Banyak sekali yang bertanya, Pak Kokon, itu karunia penyembuhannya dari mana dan lain-lain. Saya cerita ya. Yang saya cerita adalah ulasan. Doa itu adalah dahsyat. Doa itu adalah benar. Dan doa itu pasti kalau Anda tekuni terus-menerus pasti dikabulkan. Nah, saya bercerita pada saat saya kelas 6 SD, usia saya itu kurang lebih 14 tahun. Saya mengucapkan pada saat saya berdoa, karena saya beragama Katolik, saya berdoa di altar saya mengatakan, usia 55, saya ingin ke Lourdes. Lourdes adalah tempat Siti Mariam atau Bunda Maria bagi kami, yang dimana itu seperti kita ziarah. Yang terjadi adalah kuasa doa itu luar biasa. Benar-benar saat saya umur 55, saya bisa pergi dengan anak dan menantu ke sana pada saat umur 55. Dan uniknya, saya sudah pernah pergi ke Eropa itu dan mendekati dan bersebelahan dengan Lourdes. Itu sudah 6 kali saya pergi ke daerah tersebut, terutama ke Paris. Kenapa saya bisa mendapatkan berkat berkali-kali pergi ke sana, ke Paris dan ke Eropa? Kebetulan saya bergeraknya di bidang konsultan properti. Jadi banyak bonus dan reward yang saya dapatkan dari hasil apa yang saya dapatkan target tersebut, mendapatkan jalan-jalan gratis tentu saja. Nah, selain dari itu, pada saat itu saya mengucapkan saya ingin bisa ikut misa di Vatikan. Terjadilah usia 55 itu dikabulkan. Tapi itu doa bukan yang 41 tahun yang lalu. Tetapi doa ini adalah doa pada saat saya mau pergi. Saya ingin ke gereja Christophorus yang ada di depan stasiun Belanda. Harus dengan anak, mantu, doa di pinggir jalan karena saya datang persis siang hari, jadi gerejanya tertutup. Dan itu dikabulkan pada saat umur 55. Kemudian saya ingin ke 7 katedral kepada negara-negara yang saya kelilingi saat saya berusia 55 tahun. Itu pun dikabulkan. Dan yang terakhir adalah, inilah yang luar biasa yang saya berkesaksian. Saya ingin mandi di Lourdes, di mana ada yang namanya tempat kita menyelupkan diri di air Lourdes tersebut. Saya datang pada saat itu adalah musim dingin, sehingga pada saat itu kalau malam itu minus 8 sampai dengan 10, dan kalau siang itu plus 8 atau sampai 10. Anda bayangkan betapa dinginnya itu, dan usia saya sudah 55 tahun. Tapi pada saat itu kuasa doa luar biasa. Saya bilang, saya ingin berendam di air Lourdes tersebut, tapi Tuhan tolonglah saya tidak kuat kalau dinginnya seperti itu. Yang terjadi pada saat saya dicelupkan, pada saat kepala saya di atas dari air tersebut, badan saya hangatnya luar biasa. Sampai jam 10 pagi untuk esok harinya, badan saya masih hangat. Sehingga pada saat saya tidur dan lain-lain, saya tidak memakai jaket dan lain-lainnya. Pakai baju biasa saja untuk sebagai tidur yang biasa, merasa tidak dingin. Nah, kemudian
Saat itu selalu ada yang namanya iring-iringan membawa patung Bunda Maria tersebut. Setelah itu ada yang namanya ibadah yang dengan adanya Bapa kami dari seluruh bahasa daripada yang ada membawakan doa Bapa kami. Nah, apa yang terjadi? Dibawakan dalam hal bahasa Prancis. Karena memang mereka bahasa sehari-hari adalah bahasa Prancis. Terus terang, saya Inggris saya tidak bisa. Saya hanya pasif bila mana mendengarkan bahasa Inggris. Yang terjadi dengan adanya lagu-lagu rohani yang dibacakan, dan ada 5 lagu rohani, tanpa disadari saya bisa menyanyikan lagu-lagu rohani tersebut yang luar biasa dalam bahasa Prancis. Sehingga anak bungsu saya menyenggol saya dan mengatakan, "Papa bro, jangan bercanda, ini lagi ibadah." Tanpa terasa air mata saya beruraikan terus-menerus. Karena kebetulan anak dan mantu saya menemani saya. Dia tahu bahwa saya mau melunasi nasar saya pada saat usia 55 tahun. Nah, yang terjadi yang terakhir adalah esok harinya kami pindah kepada negara yang lain, ke Venesia. Di belakang hotel kami ada suatu gereja yang kecil tapi bukan gereja turis. Disitulah saya berlutut di hadapan patung Siti Maryam. Nah, disitulah saya berbicara dan ingin mengakui dosa dan lain-lain. Nah, yang terjadi adalah saat itu saya mengatakan saya akan sentuh kaki daripada patung ini. Saya tidak mendewakan atau mentuhankan dari patung ini, tapi ini hanya secara simbolis. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pada saat saya pegang kaki Bunda Maria tersebut, yang saya pegang bukan kayu, yang saya pegang adalah daging seperti manusia. Sampai 3 kali saya pegang dengan mata tertutup. Setelah itu saya merasa saya berdosa sekali kepada Tuhan dan kepada Bunda Maria. Dan disitulah mulailah saya, pada saat saya melek, maka kaki itu menjadi kayu kembali. Nah, apa yang terjadi? Selesai dari itulah, setelah 2 bulan saya pulang dari Lourdes, banyak sekali hal-hal yang di luar nalar, yang sehingga akhirnya mendapatkan karunia-karunia yang tidak pernah berhenti. Jadi pesan saya, kalau Anda berhubungan harmonis dengan Tuhan Anda, dan Anda yakin dan percaya, maka Anda bisa seperti saya, bukan hanya saya saja. Percayalah, doa itu luar biasa.